Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Kalau pagi hari telah diberkati melalui ibadah kita, ibadah pertama. Dan saya percaya ibadah kedua juga kita akan diberkati. Karena waktu kita putuskan untuk hadir dan kita siap menerima berkat. Amin. Bapak Ibu sehat sampai hari ini adalah anugerah yang luar biasa. Tengok sebelah kiri, sebelah kanan, lihat sehat gak? Sehat, puji nama Tuhan. Kalau kita sehat, karena Tuhan yang beri. Kalau Tuhan yang beri, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Wah, haleluya. Bapak terima kasih buat segala anugerah yang telah kau limpahkan buat kami Bapak. Sampai siang hari ini, kami masih tetap diberikan kesehatan yang luar biasa. Kami selalu ingin mengucap syukur Bapak. Ini semua atas kemurahan-Mu. Kami siap memuji-Mu Bapak. Kami siap menerima berkat melalui firman. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku semua. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari katakan kembali semua karena atas kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. oleh karena kebaikan Ya Tuhan-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah haleluya, padaku selamanya. Saya undang kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Mari jemaat Tuhan mengatakan, ku sembah. Iya Bapa, kami hormati akan kehadirat-Mu. Kau hebat dan ajaib Tuhan. Yes Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat. Kami angkat wajah kami Tuhan. Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tangan selamanya. Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat. Kasih Tuhan tidak terlukiskan, selalu ajaib. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih yang Kau berikan. Haleluya Tuhan. Tak terlukiskan kasih-Mu, kasih yang Kau berikan. Karya terbegang, tiada bandingannya. Yes, dekap kasih-Mu, dekap kasih, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Yeah. Dekap dengan kasih-Mu, dekap dengan kasih-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Dekap kasih, Tuhan setia menjagai kita, setia menjaga. Mari serukan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia. Luluskan, maha kuasa, maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia. Luluskan
sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk berikan salam sebelah kiri sebelah kanan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Wow. Tuhan jagai kita. Saya selalu bilang Tuhan jagai kita. Dan saya selalu bilang dalam diri saya sendiri, saya berkata Tuhan jagai aku. Karena kalau bukan Tuhan, sia-sialah semua yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu. Pujian ini berkata, Kau Tuhan, Kau perisaiku, Engkau yang jagai kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau baik. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau beri. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu, setiap kita mungkin ada yang bagian berkata bahwa mimbar ini adalah milik Tuhan, katanya, milik hamba-hamba Tuhan yang khotbah. Saya selalu bilang, tidak. Mimbar kita sebagai pekerja adalah mimbar kita ada di kantor. Mimbar kita ada di lingkungan kita. Itu yang real Bapak Ibu. Kalau di sini mungkin kita bisa berbaik senyum, tapi kenyataannya waktu kita masuk dalam hidup kita, tidak mudah untuk senyum, tidak mudah untuk baik. Tapi itu mimbar kita. Saya seorang pekerja. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang bekerja. Atau ada yang berdagang Pak. Itu dalam mimbar kita. Kalau Bapak Ibu mau lihat bagaimana kita, itulah saat kita menghadapi mimbar itu. Bukan di sini. Bukan dengan mimbar ini. Tapi di dalam kehidupan kita benar. Kita tahu yang namanya dimarahin oleh bos. Saya adalah bawahan. Saya juga pernah dimarahin. Apa rasanya? Dan saya juga bekerja di bidang perbankan. Saya tahu apa adanya waktu nasabah marah-marah kepada saya. Tapi lagi-lagi itu dalam mimbar kita. Yang berikan kekuatan Tuhannya Tuhan. Saya terbatas manusia. Bapak Ibu juga terbatas. Punya emosi. Bisa marah apapun itu. Atau bahkan dengan anak sendiri. Itu adalah mimbar kita. Mari Bapak Ibu minta kekuatan daripada Tuhan. Supaya kita cakap. Waktu kita menghadapi itu. Apapun itu bentuknya. Sampai hari ini pun saya menghadapi itu. Tapi saya percaya. Saya akan terus berdiri di hadapan Tuhan. Karena hanya pertolongan Tuhan yang mampu dan membuat kami dan membuat saya akan terus naik. Saya percaya Bapak. Saya percaya itu dan saya akan berkata,
Mari Bapak Ibu kita berkata bersama-sama. Ku kan berdiri Bapa, aku kan hadapi permasalahanku. Aku kan hadapi bersama Engkau. Aku kan berteriak, Yesus aku butuh pertolonganmu. Apapun itu aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Ku kan berdiri di tengah banyak. Ku kan berdiri Tuhan. Kekuatan dari Engkau. Kami akan cakap, yes Tuhan. Aku akan bertahan bersamamu. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita katakan sama-sama. Ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Terima kasih Bapak. Mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani untuk pujian dan penyembahan kita, untuk mengantarkan firman Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apa kabarnya? Baik, luar biasa, dahsyat di dalam Kristus. Amin. Terjadilah sesuai dengan imanmu, ya. Baik, Bapak Ibu, judul firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini adalah jahat, nyebelin. Ya, jahat, nyebelin. Coba boleh angkat tangannya yang nggak pernah ketemu sama orang yang nyebelin dalam hidupmu. Boleh angkat tangannya? Oh, nggak ada ya. Oke, berarti minimal 1 kali dalam hidupnya pernah ketemu sama orang yang nyebelin ya. Setuju? Setuju ya? Pernah ketemu dengan orang yang nyebelin. Tapi saya berdoa, saya berharap saya bukan orang yang nyebelin itu. Amin. Ya, saya berharap saya bukan jadi orang yang jahat dan nyebelin, Bapak Ibu ya. Nah, tetapi memang di dalam hidup kita tidak bisa pungkiri bahwa seringkali kita berhadapan, kita bertemu dengan orang-orang yang jahat atau nyebelin. Aduh, ya jahat banget, nyebelin. Dan kita pasti ingin punya hubungan yang baik, ya enggak? Suami istri ingin punya hubungan yang baik, mesra, harmonis. Tapi ternyata di rumah kita ada orang yang nyebelin. Ada enggak? Suami mau pergi, "Mah, aku pergi dulu ya sebentar ya." Gitu kan? Istri mau pergi, istri dulu deh ya, istri dulu. Istri mau pergi. "Pak, aku mau pergi sebentar ya ke depan." "Mau kemana?" "Ya, ada deh keperluan." "Oke, pergi." "Oke, hati-hati di jalan," gitu ya. Nah, besoknya suami juga mau pergi. Bilang sama istri, "Mah, aku mau pergi dulu ya." Ya, suami siap-siap pergi. Baru mau pergi, istri bertanya, "Mau kemana Pak?" "Mau pergi kumpul sama teman." "Sama siapa aja temannya?" "Ada si itu, si ini, si A, B, C, D, E, X." "Oh gitu. Pulang jam berapa?" "Nanti jam segini." "Terus nanti kemana lagi?" "Begini." "Nggak kemana lagi sih, langsung pulang aja." "Oh begitu. Ada teman cewek nggak di situ?" "Nggak ada sih, cowok semua. Jono, Joni, Jones, semuanya cowok semua mah." Gitu ya. "Terus nanti bagaimana itunya? Kamu bawa apa pulang?" Giliran waktu istri mau pergi. "Oke Mas, silakan pergi, hati-hati ya." Pas suami mau pergi, aduh, istrinya ngomongnya pertanyaannya banyak. Akhirnya suaminya, sebel, udahlah, gak usah pergi. Atau di kantor kita ketemu dengan orang-orang, teman-teman kita yang nyebelin. Bukan hanya nyebelin, bahkan juga berlaku jahat kepada kita. Dan seringkali kita berpikir kita mau pergi jauh. Kita mau tinggalin orang-orang yang nyebelin itu. Orang-orang yang ngeselin kita. Nah, ini kurang peka, dia nggak next sendiri. Padahal topiknya udah lain. Gitu, terima kasih ya. Next lagi. Nah, gitu. Thank you. Ya, nah kita ingin pergi aja. Kita ingin pergi jauh dari orang-orang yang nyebelin kita.
Tetapi masalahnya terkadang kita nggak bisa, dan bukan terkadang, dan memang kita tidak bisa. Kalau kita di kantor, kita ketemu dengan rekan kerja yang nyebelin kita. Kita udah melakukan yang terbaik, dia justru yang mencuri pekerjaan kita. Hasil karya kita, dia yang akui. Begitu ya. Tetapi apakah kita bisa pergi? Kita nggak bisa pergi. Kenapa? Karena kalau kita pergi, berarti kita harus resign dari pekerjaan kita. Dan kita mencari pekerjaan yang baru, dan tentunya itu tidak mudah. Jangan berkata gampang, kita beriman saja, percaya sama Tuhan, pergi saja. Ntar dulu, apakah Tuhan menghendaki kau pergi atau tidak? Ya kan? Apalagi suami dan istri. Istri merasa suami nyebelin. Suami merasa istri nyebelin. Saya mau tanya, mau pergi kemana? Karena waktu kita sudah menikah, tentu kita tidak punya pilihan yang lain, betul? Kita harus tetap bersama-sama dengan pasangan kita. Kalau yang masih pacaran, mungkin masih jauh lebih mudah. Punya pacar nyebelin. Pacar nggak pernah modal. Cuman ngajak nongkrong di pinggir pinggir sungai Cisadane, nongkrong. Paling kuat traktir bakso, mie ayam. Ya kan? Mending baksonya enak, bakso nggak enak lagi. Tapi traktir murahan. Mungkin nyebelin, cowoknya mungkin selingkuh atau ceweknya selingkuh. Gampang kalau untuk yang pacaran. Tinggal bilang, "Hey, saya, lu, gue, N." Sampai hari ini kita selesai. Gue nggak kuat dengan orang yang nyebelin seperti kamu. Nah, kita berpikir waktu kita ketemu dengan orang yang nyebelin, orang yang jahat, kita berpikir orang seperti ini harusnya kita doakan yang terburuk terjadi kepada dia. Seringkali kemanusiaan kita, kedagingan kita menginginkan begitu. Ya enggak? Ya kan? Ketika suami istri berantem, tanpa sadar berantem, dan kemudian suaminya marah dan pergi. Dan istrinya bilang begini, gua sumpahin lu ketabrak mobil. Repot. Ketika suaminya beneran ketabrak mobil. Ya kan? Ya kan? Ya kan nggak ada istrinya sumpahin, gua sumpahin lu kawin lagi. Senang dia. Ya kan? Ya kita inginnya menyumpahi atau mendoakan atau mengharapkan yang jahat. Kepada orang yang jahat, kepada orang yang nyebelin kita. Dan kita pikir itu benar. Ya kan? Nah, kita akan lihat satu tokoh yaitu Yusuf. Yusuf adalah tokoh yang cukup banyak dikhotbahkan. Mungkin sepanjang tahun minimal sekali setiap gereja pasti ada khotbahin. Karena memang ada begitu banyak pelajaran, begitu kaya bagaimana kita melihat kehidupan Yusuf. Ya. Nah, Yusuf ini mengalami yang jahat. Bukan hanya nyebelin pastinya, lebih daripada itu. Ya, sayang sekali font yang saya punya tidak ada di sini, jadi fontnya jadi otomatis berubah ya. Nah, Yusuf ini mengalami perlakuan yang jahat. Kalau perlakuan yang jahat dari orang yang tidak dikenal atau orang dari luar rumah tangganya, mungkin masih bisa diterima, tanda petik, masih bisa dimengerti. Tapi ini mengalami dari saudaranya sendiri, dari saudara kandungnya. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara mempunyai konflik dengan saudara kandung? Ada yang udah gak ngomongan sebulan, setahun, 10 tahun, atau bahkan lebih. Saya kenal satu keluarga yang sebelumnya kompak, selalu bersama-sama, kalau kumpul sudah lapo dibuka, ambil gitar, nyanyi semuanya. Tetapi sampai hari ini, dari sepengetahuan saya, dari sekitar 5-6 tahun yang lalu, sampai hari ini mereka tidak lagi berbicara sebagai saudara. Nah, Yusuf mengalami perlakuan yang sangat jahat, bayangkan. Bagaimana kalau itu saudara yang mengalaminya? Bagaimana kalau saudara ini diperlakukan sedemikian oleh saudara-saudara? Apakah akan berkata, semoga saja Tuhan membalaskan semuanya perbuatan mereka ini yang jahat, ya kan? Ketika orang-orang di luar sana yang membuli kekristenan misalnya, yang membuli kekristenan, Tuhan kita, gereja, semua kata kekristenan dibuli, apakah kita berkata juga, Tuhan hadapi dia dan hajar dia biar maut menghadapi dia? Apakah kita juga berkata begitu? Nah, kita akan belajar satu hal yang unik dan berbeda sekali.
dari salah satu kisah Yusuf ini. Dan memang oleh karena, saya tidak akan memberitakan apa saja yang dialami. Kita semua tahu kisahnya, ya apa yang dialami oleh Yusuf, begitu jahat perlakuan saudaranya. Dan atas perlakuan yang begitu jahat itu, Yusuf memiliki 1001 alasan untuk membenci dan membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Dia punya alasan yang begitu banyak sekali untuk dia membalas saudara-saudaranya, untuk membenci dan membalas lebih jahat daripada apa yang dia alami. Dan Yusuf mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Setelah akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, dia orang yang paling berkuasa, katakanlah begitu, sampai Firaun tuh nggak ngapa-ngapain lagi. Semua diurus oleh Yusuf, semua Yusuf yang atur. Ya, dia punya 1001 alasan, dia punya banyak alasan untuk melakukannya, untuk membalas dendam. Dan seringkali ketika kita ketemu teman kerja yang jahat, dan kita juga pikir begitu, kita punya 1001 alasan untuk membalas dia, untuk berlaku curang juga sama dia, untuk membalas apa yang dilakukan. Suami dan istri berpikir bahwa saya juga perlu membalas apa yang kamu lakukan. Perkataanmu jahat kepadaku, aku juga mengucapkan perkataan yang jahat kepadamu. Rekan kerja tidak lagi bisa bekerja sama dengan baik, hanya saling membalas apa yang jahat yang dilakukan. Benar-benar nyebelin. Saya mengalami masa-masa di mana saya bekerja, dan kemudian orang-orang itu begitu nyebelin rasanya. Ada orang-orang yang terus ngebully saya, ada orang-orang yang terus ngomongin saya di belakang saya. Dan bahkan orang yang saya tolong, dia juga ikut-ikutan menyerang saya, memberitakan hal yang tidak sesuai tentang saya. Dan ketika saya mendengar bahwa orang-orang itu mengalami hal yang buruk, ada yang jatuh sakit, ada yang tiba-tiba kehilangan keluarga dan sebagainya, saya berpikir dalam hati, Tuhan sudah membalasnya atas apa yang mereka lakukan. Tetapi beberapa detik kemudian saya tersadarkan oleh Roh Kudus bahwa saya ternyata juga punya hati yang jahat kalau saya berpikir demikian. Saya bertobat. Saya bertobat di hadapan Tuhan ketika saya juga mendengar hal yang buruk terjadi kepada orang yang jahat, nyebelin kepada saya. Dan saya tanda petik senang akan hal itu. Saya bertobat, Tuhan ampuni saya. Kemudian saya mengganti gumaman saya tadi dengan saya berdoa kepadanya. Tuhan tolong sembuhkan dia. Tuhan tolong jamah dia. Tuhan tolong berikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan saya bertemu dan saya berlaku baik kepada mereka semua. Wow, tentu mungkin dalam kapasitas saya itu hal yang masih mudah dilakukan. Tapi bagi Yusuf begitu berat. Saudara kandung memperlakukan sedemikian rupa. Dan Yusuf mempunyai alasan, mempunyai dasar untuk membalas. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Mari kita lihat Kejadian 45 ayatnya yang pertama. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf akhirnya tidak tahan lagi. Dia ingin memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf tidak tahan lagi oleh karena semua perbuatan yang jahat, yang nyebelin dia. Dan dia ingin membalas saudara-saudaranya dengan menghukum mereka, merajam mereka, membunuh mereka dan sebagainya. Tidak. Alkitab tidak mengatakan demikian. Maka itulah juga yang menjadi pilihan kita ketika kita menghadapi orang yang jahat dan nyebelin kita. Amin. Mudah? Saya tahu tidak mudah. Tapi ini yang Tuhan mau bagi kita pada pagi hari ini. Lihat apa yang dikatakan oleh Yusuf. Ayat yang kedua. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun.
Sebelum-sebelumnya kita tidak pernah membaca bagaimana Yusuf mengeluh akan apa yang dialami. Tidak seperti Daud yang menuliskan, yang mengungkapkan semua apa yang ia alami melalui doa di kitab Mazmur. Doa ketika diserang, doa ketika tertekan, doa ketika tertindas, doa ketika ditinggalkan, doa ketika tidak diterima, tidak diakui oleh keluarganya. Kita dapat membaca hal itu tentang Daud. Tetapi Yusuf tidak ada story-nya seperti itu. Yusuf tidak ceritakan demikian. Baru di ayat 2 dari pasal 45 ini. Sekarang kita bisa lihat apa yang terjadi di hatinya yang paling dalam. Ia menangis keras-keras. Dari ayat sebelumnya, dari mulai Kejadian 42, Yusuf tidak pernah menangis. Tapi mulai dari 42 dan sampai 50, Yusuf akhirnya menangis sampai 7 kali, Alkitab mencatat. Kenapa? Karena begitu berat sesungguhnya apa yang ia alami. Begitu berat. Dan pada saat ini mungkin dalam sebuah pilihan untuk membalas semua yang dilakukan. Atau justru yang sebaliknya. Tetapi Yusuf melakukan yang sebaliknya. Tangisannya, luapan, emosi, penderitaan yang ia alami. Terungkap. Ia menangis sekeras-kerasnya. Wow. Kepahitan yang begitu luar biasa. Diluapkan, dilepaskan pada hari ini. Tetapi bukan diluapkan dan dilepaskan untuk membalas dendam. Kita lihat bagaimana Yusuf mengatasinya. Dealing with bad people. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang jahat. Orang-orang yang berlaku curang. Orang-orang yang ngeselin kita. Di kantor kita, di rumah kita, di keluarga kita. Bahkan di gereja kita. Yusuf menangis keras-keras. Dia mereview kembali apa yang ia alami, dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi bukan untuk membalasnya. Kejadian 50 ayat 15, ketika akhirnya Yakub sudah meninggal. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Ayat 15, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita. Saudara-saudaranya sadar, saudara-saudaranya tahu bahwa mereka telah melakukan yang begitu jahat terhadap Yusuf. Dan saudara-saudaranya mengerti, melihat Yusuf punya kemampuan untuk membalaskan semuanya itu. Secara harfiah, penderitaan yang dialami oleh Yusuf benar-benar bisa dilakukan oleh Yusuf. Dan mereka takut. Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita. Segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Mereka mengakui bahwa mereka melakukan kejahatan kepada Yusuf. Dan mereka berkonspirasi. Ayat 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Saya sih tidak menemukan di Alkitab bahwa ayahnya Yakub berkata demikian. Ya, mereka setting seperti ini. Ayat 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan-kesalahan saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Sekarang Yusuf menangis lagi. Tapi tangisan yang seperti ini adalah tangisan kesedihan karena ternyata saudara-saudaranya sudah menyadari akan kesalahan mereka. Ia menangis karena ternyata saudara-saudaranya menyadari bahwa mereka bersalah. Dan mereka sekarang dalam ketakutan bahwa Yusuf akan membalas mereka. Tetapi ayat 18. Juga saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya sudah berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf belasan tahun yang lalu. Sekarang terjadi ketika berkas-berkas saudaranya tunduk kepada berkas Yusuf. Digenapi. Setiap janji Tuhan dalam hidupmu pasti digenapi. Amin. Lihat ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah.
Aku punya kemampuan untuk membencimu dan membalas semua yang engkau lakukan. Tetapi jangan takut, aku bukan pengganti Allah. Ya, pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhanlah yang berhak membalaskan apa yang jahat. Tapi bagian kita bukan mengharapkan yang jahat juga terjadi kepada mereka. Amin. Bukankah Yesus berkata di atas kayu salib, Father forgive them. Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Tapi kita manusia, kita maunya ngarepin dia mengalami yang jahat. Saya pernah ketika naik mobil dan kemudian tiba-tiba oleh motor begitu ya, tiba-tiba begitu, tetapi itu posisinya ngeri. Karena saya hampir banting kanan juga, tapi dia hampir kena. Begitu. Dan ternyata berapa meter kemudian itu orang jatuh di sana. Dan inilah manusia kedagingan ya. Jujur saja saya katakan. Instan pada waktu itu saya berkata, syukurin, mampus lu. Tapi kemudian saya sadar, no. Aduh Tuhan, tolong dia supaya dia mendapatkan pertolongan dan sebagainya. Begitu. Ya, saya jujur saya juga nggak berhenti juga. Motor yang lain semua udah pada datang juga duluan untuk menolong dia. Begitu. Nah, seringkali kedagingan kita seperti itu. Nah, mari kita belajar. Yusuf itu adalah juga menggambarkan tentang Yesus Kristus. Hati yang penuh kasih dan pengampunan. Lihat apa yang dikatakan oleh Yusuf di ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya, perbuatanmu itu jahat, saudaraku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf dulu gak ngerti kenapa saudara-saudara melakukan semua yang jahat itu kepada dia. Tetapi sekarang dia mengerti bahwa ternyata Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang besar dengan semua yang jahat yang dia alami itu. Dengar baik. Endingnya pada akhirnya ternyata segala sesuatu, atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, secara pribadi, secara korporat, secara kota, secara bangsa, secara dunia, ada rencana Tuhan yang harus dilakukan dan itu pasti akan terjadi. Walaupun mungkin caranya tidak enak. Ya kan? Nah, Yusuf melihat bahwa semua perbuatan yang jahat yang kau lakukan itu ternyata for something good, untuk sesuatu yang sangat baik. Lihatlah, untuk memelihara hidup suatu bangsa. Ini mindset yang gak mudah. Ini pola pikir yang gak gampang untuk kita miliki. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Mari kita juga beranjak dari pola pikir duniawi kepada pola pikir kebenaran. Waktu kita melihat orang yang nyebelin, stop berpikir bahwa dasar orang ini jahat. Mari kita melihat, Tuhan, apakah maksud Tuhan dengan saya harus ketemu dengan orang yang jahat ini? Dengan orang yang nyebelin ini? Jangan-jangan Tuhan kirim dia supaya engkau berubah. Amin. Ketemu orang yang nyebelin, jangan-jangan Tuhan ingin mengubahmu. Bukankah engkau berkata, ubah hatiku seputih salju, ya kan? Saya lebih tahu bahasa Inggrisnya sebenarnya. Change my heart, oh Lord, make it ever true. Tuhan, aku mau berubah, Tuhan. Aku mau jadi orang yang sabar, keluar dari rumah. Ketemu orang yang nyebelin dan gak bisa, dan ternyata kita harus sabar dengan dia. Ya nggak? Waktu kita ketemu dengan orang di kantor kita, di tempat pekerjaan kita, orang-orang yang suka gosipin kita. Ternyata Tuhan mau rubah hatimu. Apakah hatimu menjadi seperti Yesus yang penuh dengan kasih dan pengampunan? Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu
Tuhan, aku mau sepertimu, disempurnakan, aku mau diubah, aku mau dijamah, aku mau mengalami transformasi Tuhan. Ya itu dia, Tuhan ketemuin orangnya. Tuhan ketemui dengan orang-orang yang nyebelin. Tuhan ketemui dengan orang-orang yang jahat. Tuhan, aku mau jadi orang yang sabar. Tuhan ketemui dengan orang-orang yang gak bikin sabar. Tuhan, aku mau mengasihi orang-orang lain. Tuhan, ketemuin istrimu dulu deh. Kasihi istrimu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kasihi pasanganmu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tuhan, aku mau jadi pemimpin yang bijak, pemimpin seperti Engkau. Christian leadership, pemimpin yang seperti Engkau Tuhan. Meneladani Engkau. Bukan kata di hambanya sudah mengatakan, mimbar kita bukan cuma di sini. Di kantor kita. Di tempat pekerjaan kita, di rumah kita, itu mimbar kita. Beritakan kasih Tuhan. Apakah kita tetap dapat berkata bahwa anak buahku nyebelin? Ternyata aku harus diajar Tuhan untuk menjadi pemimpin yang menggembalakan. Atau pilih cara duniawi, langsung. Gak bener, pecat. Paling gampang gitu ya Pak, langsung pecat ya Pak. Ya kan? Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Apakah itu yang Tuhan mau? Apakah kita sudah bicara dengan dia? Jangan-jangan Tuhan sedang rubah kita melalui orang-orang yang nyebelin di hadapan kita. Amin. Next. Waktu kita pikir orang yang nyebelin, orang yang jahat ini, kita doakan supaya diubah, dijamah oleh Tuhan. Tapi ternyata Tuhan sedang merubahmu melalui mereka. Yang mengerti dan menerima firman Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari saya undang teman-teman.